pendiri Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, Bapak Pastor Saud M. Hasibuan. Ketua Yayasan Santosa ASI, Bapak Cesar Petrus Hasibuan, MBA. Ketua Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, Bapak Dr. Uli Saud Pening Nainggolan, MTH. Kepala Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen, Ibu Dr. Jelita Sihite, MA MPDK. Juga selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Bapak Pastor Wikanto, MPDK. Kepala Program Studi Sarjana Teologi, Bapak John Siregar, MTH. Kepala Penjamin Mutu Internal, Bapak Dr. Yonas Muanle, MTH. Susunan acara wisuda ke-20 Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI tahun 2022. Romawi 1 Pembukaan, Romawi 2 Ibadah, Romawi 3 Pelantikan wisudawan-wisudawati, Romawi 4 Sambutan-sambutan, Romawi 5 Penutup. Prosesi akademika Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI. Hadirin diundang berdiri. Gloria a vos.
Pembukaan sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI oleh Ketua Bapak Dr. Uli Saud P. Nainggolan, MTH. Sidang Senat terbuka STT IKSM Santosa ASI dengan agenda wisuda sarjana dan pasca sarjana dengan resmi dibuka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ibadah. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah. Kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Ayat 2 hadirin dimohon berdiri. Doa pembukaan Bapak Dr. Yonas Muanley, MTH. Hadirin, mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat limpah-Mu yang memungkinkan kami hari ini ada di sini dalam acara wisuda. Doa kami supaya Tuhan memimpin kami
dalam acara ini, baik dari awal sampai pada akhirnya, Tuhanlah juga yang memimpin kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Orasi ilmiah Ibu Pendeta Kacing Mariani Naat MPDK. Marilah kita bersama mengawali dengan memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah mengizinkan dan melayakan kami pada saat ini untuk melangsungkan wisuda. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami mohon, curahkanlah hikmat-Mu kepada kami dan nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Sertai kami ya Tuhan di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, dan persiapkanlah kami ya Tuhan agar kami boleh dapat siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mohon pimpinan-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan kepada yang terhormat pendiri Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, Bapak Pastor Moses Hasibuan. Yang terhormat para donatur dari PT Santosa ASI Jaya, Ibu Dr. Norma Sinaga Mars bersama direksi dan seluruh karyawan PT Santosa ASI Jaya. Ketua Yayasan Santosa ASI, Bapak Cesar Petrus Hasibuan MBA. Ketua STT IKSM Santosa ASI, Bapak Dr. Uli Pesaut Nanggolan MTH. Para sesti, Ketua Prodi, Ketua Unit Penjamin Mutu Internal, serta tenaga pengajar STT IKSM yang tak dapat saya sebutkan nama masing-masing. Yang terhormat kepada para dosen STT IKSM, sama halnya tak dapat disebutkan satu persatu. Para orang tua wisudawan dan wisudawati, para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan sukacita, yakni dalam acara wisuda program studi strata 1 teologi dan pendidikan agama Kristen, serta strata 2 prodi pendidikan agama Kristen. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada dosen dan tenaga pendidik karena dengan sabar dan penuh dedikasi telah membekali para wisudawan dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu di hari ini, sebagai bentuk apresiasi kita
Marilah kita bersama-sama memberikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Terima kasih. Para wisudawan, wisudawati yang saya kasihi, wisuda merupakan momen yang sangat penting dan juga penuh dengan kenangan. Karena ini merupakan selebrasi atas pencapaian akademis dan juga sebagai bukti terhadap kerja keras atas apa yang saudara-saudari lakukan selama beberapa tahun terakhir dalam jenjang pendidikan Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI, dan juga sekaligus pijakan awal sebelum pada akhirnya akan menyelami dunia kerja dan dunia pelayanan. Sebenarnya wisuda ini juga penuh kenangan, karena wisudawan dan wisudawati akan menyebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Bahkan juga mungkin ada yang kelak nanti ke luar negeri. Hal yang terpenting dalam sebuah wisuda bukan hanya sekedar prosesi seremonial akademik, tetapi menjadi pembuktian kepada diri sendiri. Kita mampu melewati sebuah proses kehidupan di mana nilai-nilai kegigihan, pengorbanan, kerja keras, dan semangat pantang mundur itu tetap bersemayam. Nilai-nilai inilah yang harus terus kalian bawa. Ini bukan sekedar sebuah slogan bahwa saya sudah mencapai gelar sarjana, baik itu sarjana pendidikan agama Kristen atau sarjana teologi atau magister pak. Memang ini sungguh sangat membanggakan, tetapi jadikanlah ini menjadi bagian sebagai tonggak awal dalam menyongsong hari depan yang penuh dengan kesempatan, tetapi juga penuh dengan tantangan. Banyak orang keliru memaknai kelulusan dengan berpikir bahwa setelah mengantongi gelar sarjana, maka secara otomatis akan segera diterima dalam lapangan pekerjaan dan layak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebenarnya bukan akademislah yang membuat kehidupan seseorang itu lebih baik dan sukses, tetapi nilai-nilai kegigihan, pengorbanan, kerja keras, pantang menyerah. Itulah yang akan terus mengiringi kehidupan kita. Kita juga harus memiliki pemahaman yang utuh apa saja yang akan jadi peluang dan tantangan di masa mendatang, dan yang lebih penting lagi, setelah kita tahu bagaimana cara mempersiapkan diri kita agar dapat menghadapi problema tersebut dan sukses di masa depan. Sivitas akademik dan para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Dalam kesempatan wisuda ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu dan pengalaman dari apa yang saya pelajari tentang tema yang diusung dalam wisuda tahun ini, yaitu peran pendidikan teologi dalam menghadapi revolusi industri Society 5.0. Saya ingin menyampaikan perspektif menyiapkan generasi muda dalam rangka menghadapi pendidikan teologi di era revolusi industri Society 5.0, di mana kita harus mampu melihat peluang dan tantangan yang terbentang di depan kita. Apakah para dosen masih mengingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita mengajar dan menggunakan spidol dan membuat alat peraga berupa gambar manual yang tentunya sangat sulit prosesnya, walaupun fasilitas tersebut masih tersedia. Tetapi jelasnya banyak tersedia opsi lain yang jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien dan efektif. Artinya, teknologi revolusi telah membawa ke arah yang lebih baik,
Tetapi perlu diingat bahwa setiap terjadinya revolusi industri pasti juga ada tantangannya. Untuk itu, sekilas kita akan melihat bagaimana perkembangan dari revolusi industri mulai dari Society 1.0 di mana manusia berada di era berburu dan mengenal tulisan. Kemudian Society 2.0 yang merupakan era pertanian di mana masyarakat sudah mulai bercocok tanam. Society 3.0 yang sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah memanfaatkan mesin untuk membantu aktivitas. Revolusi industri 4.0 di mana manusia sudah mengenal teknologi, komputer, hingga internet. Kini, Society 5.0 hadir dengan mengusung konsep bahwa semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, kita sementara memasuki era Society 5.0, kemajuan yang sangat pesat yang digagas oleh Jepang. Posisi Jepang termasuk kategori negara superpower yang memegang dan memainkan peran yang sangat penting di dunia. Salah satunya yang pertama kali digagas oleh negara Jepang. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern. Misalnya, artificial intelligence, Internet of Things, dan robot. Istilah Society 4.0 sendiri baru populer pada 21 Januari 2019. Istilah ini menjadi perkembangan atas revolusi industri 4.0. Ini sebabnya kedua konsep tersebut tidak memiliki banyak perbedaan. Hanya saja kedua memiliki fokus yang berbeda. Revolusi industri cenderung menjadi konsep yang memudahkan kehidupan manusia dengan adanya artificial intelligence. Hadirin yang terhormat, dunia pendidikan dalam revolusi industri 5.0. Konsep revolusi industri 5.0 merupakan konsep yang sangat fundamental, dapat mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Pada era ini, mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, semua sudah ada di mana-mana, dikenal dengan istilah Internet of Things. Berkembangnya era revolusi industri 5.0 tentunya berdampak dalam dunia pendidikan dan telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, namun yang terpenting adalah perubahan dalam perspektif konteks pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum untuk saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan mahasiswa dalam dimensi pedagogik, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama atau kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif. Pengembangan kurikulum juga merupakan salah satu hal yang mampu mengarahkan dan membentuk karakter mahasiswa agar siap menghadapi revolusi industri 5.0. Karena dalam zaman yang makin maju ditambah lagi dengan era revolusi industri, di semua sektor tentunya akan lebih maju. Jika dunia pendidikan tidak dipersiapkan dan mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi tertinggal jauh.
Dosen juga perlu memiliki sikap yang bersahabat dengan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan mengambil resiko. Memiliki selera humor yang baik, serta mengajar secara menyeluruh atau holistik. Tenaga pendidik di Abang Society 5.0 ini harus menjadi penggerak yang mengutamakan mahasiswa untuk berinisiatif melakukan perubahan, terutama dalam mengambil tindakan tanpa ada yang menyuruh, dan terus berinovasi serta keberpihakan kepada manusia. Adapun hal ini yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Mengapa negara yang sangat maju dan yang sangat terkenal dengan sistem pendidikan dan masyarakat yang berkarakter, yang membuat dunia menjadi gempar, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita telani dari pola pendidikan masyarakat atau Jepang. Mereka sangat menjaga yang namanya kebersihan. Kalau Bapak dan Ibu melihat di YouTube, ketika mereka berjalan dan mereka melihat sampah, mereka tidak lewat begitu saja. Siapapun yang melihat itu langsung menunduk dan memungut sampah tersebut. Mereka sungguh sangat menghargai dan menjaga dengan begitu ketat tentang hal kebersihan. Karena itu hal yang pertama yang mereka betul-betul harus lakukan dan menjaga hal itu. Hal yang kedua yaitu sopan dan santun. Bapak dan Ibu, suatu ketika saya berjalan di PGC, lalu saya bertemu dengan seseorang yang saya sangat kenal dan dia sangat kenal. Tetapi begitu bertemu, kami sudah hampir bersenggolan. Setelah itu dia lihat, oh, tapi entah karena malu atau apa, lewat saja seperti itu, tanpa ada semacam sapaan. Berbeda dengan orang Jepang. Orang Jepang kalau kita memperhatikan, ketika mereka harus melewati lampu merah dan mereka harus menyeberang, mulai dari anak-anak kecil semua harus tunduk. Semua tunduk, menghormati orang-orang yang lewat. Itu tata krama. Mereka juga memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Rasa malu ini bukan karena masalah amoral dan lain-lain saja, tetapi rasa malu ini apabila mereka gagal di dalam mewujud nyatakan program yang telah mereka lakukan, lebih baik dia tinggalkan jabatan atau bunuh diri daripada lalai atau tidak merealisasikan itu. Mereka sebagai pekerja dan inovasi, pekerja keras. Saya berusaha untuk terus membaca dan mempelajari. Ketika mereka turun dari busway, itu mereka jalannya bukan seperti kita harus atur langkah seperti ini. Tetapi orang Jepang begitu turun dari busway, mereka langsung berlari dengan langkah yang cukup cepat. Karena bagi mereka itu waktu itu adalah kesempatan dan mereka harus berkarya, mereka harus bekerja sedemikian rupa. Sudah mengajarkan mereka atau anak-anak mereka itu sejak kecil. Jadi kalau di Indonesia, ketika anak usia sekolah harus diantar, apalagi masuk SD, sudah harus diantar naik mobil, pegang tasnya dan lain-lain sebagainya. Tapi berbeda dengan orang Jepang. Ketika anak sudah mulai bertumbuh dan sudah mulai diajar mengerti, segala sesuatu termasuk tasnya yang seragam sudah dipersiapkan, lalu mereka sudah diarahkan untuk berjalan sendiri. Ketika berada di sekolah, apa yang mereka harus lakukan? Mereka bekerja secara mandiri. Ini pada tingkat sekolah dasar. Saya tidak bayangkan bagaimana dengan yang berada di perguruan tinggi. Tentunya lebih daripada itu. Minat membaca yang sangat tinggi. Kalau di Indonesia naik busway,
pegang handphone, ngobrolnya itu mengganggu orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi yang saya baca dan saya pelajari, ternyata ketika mereka ada di atas kendaraan, semua diam dan kalau boleh membuka buku dan membaca. Mereka juga tetap berpegang teguh pada tradisi dan budaya. Dan semuanya ini telah menjadi style mereka, sudah membudaya di dalam diri mereka. Sistem pendidikan Jepang ini tidak hanya mampu mencetak generasi yang unggul, tetapi juga mengedepankan generasi yang berkarakter. Hal tersebut mencerminkan dari konsistensi praktek sistem pendidikan di Jepang. Meskipun menjadi negara yang modern, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai adiluhur bangsa Jepang. Keberhasilan sistem pendidikan juga didukung oleh para budaya pendidikan di lingkungan keluarga di mana siswa atau murid berada, di mana lingkungan keluarga memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter. Peran pendidikan teologi dalam menghadapi Society 5.0. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan. Peran pendidikan secara umum adalah perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu Society 5.0. Adapun peran pendidikan secara umum adalah yang pertama, memajukan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di era Society 5.0 harus memiliki kontribusi yang maksimal dalam menciptakan manusia berkualitas. Jika tidak, maka sumber daya manusia di Indonesia tidak bisa bersaing dengan sumber daya dari negara lain. Dalam menciptakan atau menyiapkan sumber daya berkualitas, tenaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga harus memiliki keterampilan atau skill yang baik. Pendidikan di era Society 5.0 menuntut setiap orang untuk lebih kreatif, inovatif, produktif, adaptif, dan juga kompetitif. Selain itu, pada abad 21 ini diperlukan pendidikan tentang kecakapan hidup atau yang dikenal dengan istilah 4C. Maksudnya adalah creativity, critical thinking, communication, dan kolaborasi. Yang kedua, peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Pada era ini perguruan tinggi dan tenaga pengajar tentu akan memiliki peran yang sangat penting, di mana kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus pada satu sumber saja, yaitu buku, tetapi tenaga pengajar harus siap dan terbuka untuk menerima informasi dari berbagai sumber lainnya. Contohnya seperti internet atau media sosial. Meski begitu, tenaga pengajar harus bisa memilah informasi yang didapatkan dari internet atau media sosial. Ini harus dilakukan mengingat berita bohong atau hoax yang begitu bertebaran di media tersebut. Peran lain juga yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai fasilitas. Beberapa aplikasi tersebut seperti Google Classroom, Google Class Meeting, Zoom, dan lain sebagainya. Dengan begini berarti tenaga pengajar harus selalu mengupgrade diri sehingga harus mahir menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut saat mempelajari daring atau online. Terciptanya pendidikan yang berkualitas. Perlu adanya perubahan paradigma dalam menyambut era Society 5.0 dalam dunia pendidikan. Tenaga pengajar
nantinya akan meminimalkan perannya sebagai learning material provider. Dosen kemudian akan menjadi penginspirasi dalam proses tumbuhnya kreativitas peserta didik. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai tutor, fasilitator, penginspirasi, dan pembelajar sehingga akan tetap tercipta merdeka belajar. Merdeka belajar ini akan menciptakan pendidikan berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Caranya tidak hanya dengan meningkatkan layanan pendidikan saja, tetapi juga memenuhi atau memperbaiki infrastruktur dan yang plafon teknologi di sekolah yang sudah memadai akan lebih memudahkan sekolah dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Keempat, siswa diharuskan untuk memiliki kemampuan literasi dasar. Peran pendidikan di era Society 5.0 selanjutnya yaitu mengharuskan siswa untuk memiliki kemampuan literasi dasar. Karena kemampuan literasi dasar ini yaitu literasi numerasi, sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Selain dari itu juga memiliki kompetensi yang lain seperti mampu berpikir kreatif, kritis, bernalar, berkomunikasi, kolaborasi, dan problem solving. Yang paling penting adalah kita harus memiliki karakter yang mencerminkan peran pendidikan teologi. Bagian yang kedua yaitu bagaimanakah peran pendidikan teologi di tengah-tengah dunia ini. Teologi berarti mengenal Allah, memahami, mengalami, serta hidup di dalamnya sebagai yang dikasihi, sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab. Teologi bukan sekedar suatu teori yang pernah terlintas di dalam rasio manusia. Bukan juga sekedar pelajaran yang dipelajari melalui kertas atau buku. Tetapi teologi adalah pengenalan akan Allah yang di dalamnya kita menghayati atau mengalami hidup yang sejati. Di dalam berteologi, kita menjelajahi perkataan-perkataan, perjanjian-perjanjian Allah, realitas dan kesungguhan Allah itu sendiri. Di dalam berteologi, kita juga harus mencintai cinta kasih-Nya kepada kita dan juga cinta kasih terhadap sesama manusia. Pengertian pendidikan teologi adalah sebuah proses untuk mendewasakan seseorang tentang pengetahuan akan Allah, sehingga seseorang dapat berpikir atau berbicara tentang Allah melalui pengajarannya. Untuk dapat mewujudkan peran pendidikan teologi, maka ada beberapa komponen yang dikemukakan yang harus dipahami dengan benar, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hagrum dalam Christian Religious Education, yaitu berbicara menyangkut dengan apa sebetulnya hakikat dari pendidikan. Apa tujuan dari pendidikan Kristen itu sendiri? Bagaimana konteks, pendekatan, bahkan kesiapan sebuah lembaga juga di dalam bermitra dengan yang lain. Semuanya ini turut berperan penting dalam dunia pendidikan. Percakapan akademis tentang peran pendidikan teologi dalam menghadapi Society 5.0 dapat dicatat dalam sumber Liwanag dalam karya dengan judul Education for Tomorrow 2002 yang dikutip oleh Junihot Simanjuntak, mengemukakan dua hal penting yang harus diperhatikan untuk pengembangan ilmu dan gaya mengajar dalam menghadapi Society 5.0, yaitu perubahan bentuk dan model pendidikan di abad 20 yang dirasa tidak relevan untuk dapat diterapkan di dalam abad 21. Pokok pertama dari Lee mengemukakan atau mengedepankan bentuk perubahan yang harus dihadapi oleh pendidikan teologi dalam menghadapi Society 5.0, yaitu
berubah dari dispenser informasi ke sumber daya, dari menyimpan pengetahuan kepada pemecahan masalah, dari teknologi rendah ke gaya pengajuan teknologi tinggi, dari pendidikan lokal ke pendidikan global, dari generalisasi ke spesialisasi, ke fokus cabang ilmu pengetahuan, dari teologi klasik ke teologi holistik, dari bukan yang peraturan ke akreditasi, dan juga harus mengutamakan perspektif Alkitab yang benar. Alkitab adalah dasar dan standar pengembangan potensi dari kinerja dari para pendidik teologi yang sangat dibutuhkan oleh pendidikan teologi dalam memainkan peranannya sebagai saksi hidup dari berita Alkitab yang iman Kristennya terintegrasi kepada praktek hidup sehari-hari. Bapak dan Ibu, hal yang terakhir, bagaimanakah peran pendidikan teologi Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI menghadapi Society 5.0? Pertanyaan ini penting, bukan saja hanya kepada para dosen, tetapi secara khusus bagi seluruh wisudawan dan wisudawati, bahkan mahasiswa semua yang ada dan bernaung di bawah satu payung STT IKSM Santosa ASI. Tuhan Yesus Kristus menghadirkan Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI di bumi pertiwi ini dengan maksud untuk turut berperan dalam dunia pendidikan serta melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana terdapat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hadirin yang terhormat, dalam menjalankan amanat agung ini di Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI mengusung moto kudus, kuat, kasih. 3 kata ini diambil dari Alkitab menjadi standar kebenaran yang harus dimiliki seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI. Ini merupakan suatu ciri khas dan wujud nyata peran sebagai lembaga pendidikan yang ada di dunia ini. Saya mau katakan bahwa jika seluruh sivitas akademik sungguh-sungguh memaknai akan hal ini, akan tampil beda dalam dunia pendidikan. Tepuk tangan, boleh silakan. Inilah peran kita. Inilah maksud dan tujuan Tuhan mengadakan kita. Ada di STT IKSM bukan hanya sekedar kita hadir, tetapi inilah yang menjadi tujuan utama kita. Oleh karena itu, dalam orasi ini, saya mau menghubungkan dengan visi lembaga, yaitu menjadi lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan pelayan Tuhan yang hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih Kristus dalam pelayanan pendidikan. Untuk mencapai visi lembaga, maka STT IKSM yang di dalam 3 kata penting itu, yang pertama adalah kudus. Kudus adalah kata yang diartikan sebagai sesuatu pemisahan yang dibedakan dari yang lain. Kata ini dikenakan kepada pribadi Allah yang supranatural, yang kudus tidak dapat dipahami dengan pengertian manusia itu sendiri, karena pengertian hakikat Allah yang kudus itu terpisah dari dunia yang jahat ini. Untuk memahami kudus sebagai suatu pemisahan, dibedakan dengan yang lain, diambil suatu pemahaman dari contoh kasus, misalnya hari Sabat yang diperlakukan terpisah atau kudus. Artinya semua hari, semua waktu pada dasarnya itu adalah baik.
Tetapi yang namanya hari Ahad atau hari Sabat, itulah hari yang dipisahkan, hari yang dikhususkan oleh maksud tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa semua sivitas akademik yang ada di lembaga ini harus mengusung hal tersebut. Menyadari bahwa kita hadir di tengah dunia ini bukan sekedar hadir, tetapi oleh karena inisiatifnya Allah dan maksud serta rencana Tuhan memilih dan memisahkan lembaga ini yang di dalamnya semua sumber daya terkabung di dalamnya, dikhususkan untuk maksud dan rencana Tuhan menjadi berkat di tengah dunia ini melalui pendidikan yang dilakukan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Kata kedua yaitu kuat iman. Rasul Paulus dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yakub Trihandoko menekankan teks ini bukan hanya sekedar terkenal, tetapi sangat penting dari sisi sejarahnya. Seorang tokoh reformator yang sangat terkenal yaitu Martin Luther, ketika dia mulai mempelajari tentang kebenaran, khususnya di dalam surat Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, orang yang jenius ini selalu berusaha berpikir dan berpikir untuk memahami tentang apa arti makna daripada kebenaran ini. Ketika mempelajari bagian ini, maka dikatakan bahwa Martin Luther berulang-ulang kali membaca kitab Roma. Dia berusaha untuk memahami dengan baik, dan melalui perulangan-perulangan itu, ketika sebagai manusia yang mengandalkan logikanya, ia mengalami keterbatasan. Tetapi pada pembacaan terakhir ketika disertai dengan logika dan iman yang terbuka untuk memahami tentang kebenaran ini, maka pada akhirnya Martin Luther ditobatkan melalui ayat ini dengan meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan bukan saja pribadinya, tetapi menyelamatkan seluruh dunia. Inilah yang menjadi dasar keyakinan, kepercayaan bagi setiap orang Kristen. Maka oleh sebab itu, jikalau kita tidak memiliki bagian ini, maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita adalah orang-orang yang tidak kuat di dalam menghadapi tantangan zaman yang sekarang ini sungguh sangat menantang. Diharapkan kepada semua lembaga pendidikan yang ada di STT IKSM ini, sekiranya mampu untuk memahami akan kebenaran ini, maka lembaga ini akan tetap eksis, lembaga ini akan tetap berlangsung, dan lembaga ini akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, para wisudawan dan wisudawati, setelah menyelesaikan studi di tempat ini, bukan berarti kita sudah bebas, kita sudah aman, tetapi perjuangan iman itu harus terus ditumbuh kembangkan, dan itu harus menjadi bagian yang terutama yang harus diperhatikan. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang diusung oleh lembaga STT IKSM sebagai dasar di dalam mendirikan lembaga ini, dan diharapkan semua yang ada di dalamnya memainkan peran yang sangat penting melalui panggilan kita. Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-16 bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bapak dan Ibu yang kekasih, ini merupakan landasan pelayanan bagi setiap pendidik-pendidik Kristen, bahwa di dalam meletakkan pendidikan kita bukan hanya sekedar kita tuangkan knowledge,
tetapi harus dibangun di atas dasar kasih. Dan kasih yang seperti apa? Kasih agape, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Sebagaimana Kristus telah menyatakan itu, kasih yang dinyatakan kepada seluruh dunia, kepada mereka yang sementara mengkhianati Dia. Tetapi di saat itulah Dia melepaskan kasih. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu kasih. Artinya di dalam kita mengajar, di dalam kita mendidik, di dalam kita memikirkan lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan kita ada di dalamnya untuk berkarya dan memainkan peran, kasih harus kita kedepankan. Melayani semua orang bukan karena dia suka dengan saya suka dengan dia, tetapi letakkanlah kasih sebagai dasar. Setiapapun yang ada, yang kita temui, lakukan semua itu dengan kasih sebagaimana yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Ini yang perlu diusung oleh lembaga pendidikan STT IKSM Santosa ASI. Sebagai kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, perlu kita ketahui bahwa dunia berubah begitu cepat. Ini tidak bisa kita hindari. Kita harus melengkapi diri dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih di abad 21 dengan cara meningkatkan learning skill, literasi skill, dan life skill untuk terus beradaptasi dan berkembang. Karena sejatinya bukan yang terkuat atau yang terbesar yang bisa bertahan, tetapi mereka yang bisa beradaptasilah yang mampu bertahan hingga saat ini. Pendidikan teologi hadir untuk membekali naradidik dalam pengetahuan yang benar akan Allah, sehingga dapat berpikir atau berbicara tentang Allah melalui pengajaran. Untuk dapat mewujudkan peran pendidikan teologi, maka ada komponen-komponen penunjang yang harus dipahami dengan benar, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Grant tadi. Dan selanjutnya, kita perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengedepankan perspektif Alkitab, perspektif ilmu sosial, dan mampu mengembangkan keahlian-keahlian dalam pendidikan teologi, peran lembaga pendidikan teologi, khususnya STT IKSM Santosa ASI, dalam menghadapi Society 5.0, yakni mampu untuk melihat segala perubahan dan melihat peluang serta beradaptasi dan berperan aktif dalam dunia pendidikan teologi yang bernafaskan kudus, kuat, kasih dalam mempersiapkan seluruh mahasiswa agar turut berperan di era Society 5.0 dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berkarakter Kristus dan mampu hidup untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, dan kasih Allah di tengah dunia melalui peran sebagai pendidikan yang berkualitas. Peran lembaga pendidikan STT IKSM Santosa ASI diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pengajaran teologi dan PAK yang alkitabiah, melaksanakan penelitian dalam bidang teologi maupun PAK, serta melaksanakan pengabdian di gereja, sekolah, dan masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada wisudawan atas keberhasilannya telah menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga hari ini dapat diwisuda, dan juga selamat kepada para orang tua dan keluarga besar atas pencapaian putra-putrinya dalam tugas akhir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru.
sebuah persembahan oleh Bapak John Siregar, MTH. Mari kita berdoa buat persembahan Allah kami yang maha tinggi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur di hadapan Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Pada saat ini kami sudah mempersembahkan persembahan yang kami terima dari Engkau ya Allah kami. Kami sungguh berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga setiap kami Tuhan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini kami pakai untuk menebarkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doksologi dan doa berkat Bapak Pastor Saud M. Hasibuan. Hadirin kami undang berdiri. Kekasih Tuhan adalah layak untuk menerima berkat-Nya. Aba Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yahova memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Silahkan duduk bersatu. Shalom bagi kita sekalian. Selamat berjuang. Pelantikan wisudawan-wisudawati Mars Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih. Sekali
Laporan akademik Ibu Esterina Andi Junifa, MPDK.